Halo Sobat Pembelajar, bertemu lagi dengan saya. Nah, kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai materi keyboarding dengan cepat dan tepat yang merupakan submateri dari mata pelajaran otomatisasi perkantoran. Sebelum masuk ke materi, nggak afdol dong kalau kita belum kenal. Jadi perkenalkan saya Ratna Ulsifa dengan NIM 228022410009 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Media Pembelajaran Administrasi Perkantoran yang diampu oleh Bapak Dr. Sutirman, SPD MPD, dan Bapak Wahyu Hidayat, SPD MM. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari, yaitu pengertian keyboarding, cara menggunakan keyboard, teknik mengetik 10 jari atau touch typing, posisi jari tangan pada keyboard saat mengetik 10 jari, penggunaan web dan aplikasi keyboarding, contoh web dan aplikasi keyboarding, dan yang terakhir adalah manfaat penguasaan teknik 10 jari. Masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang keyboarding. Jadi, mengetik atau biasa disebut dengan keyboarding merupakan sebuah proses untuk memasukkan teks ataupun data ke dalam perangkat komputer ataupun laptop menggunakan papan ketik atau keyboard. Jadi, mengetik merupakan sebuah keterampilan yang penting dimiliki di dunia digital modern karena hampir seluruh pekerjaan dan kegiatan yang melibatkan penggunaan komputer memerlukan kemampuan mengetik yang baik. Selanjutnya, posisi saat menggunakan keyboard. Di era saat ini, berbagai jenis ataupun produk keyboard telah dirancang dengan tujuan agar pengguna bisa nyaman saat melakukan keyboarding dalam waktu yang lama. Tapi hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara pengguna dalam mengatur postur dan posisi tubuh yang nyaman, sehingga bisa meminimalisir cedera dan kelelahan. Seorang pendidik piano asal Amerika yang bernama Stefan Brown dalam majalah yang berjudul Her World yang mengatakan bahwa ikutilah disiplin pemain piano yang sedang pentas. Kalimat ini merujuk pada 5 petunjuk saat mengetik di keyboard, di antaranya. Yang pertama, sejajarkan pergelangan tangan dengan telapak tangan. Di sini posisi pergelangan tangan selalu sejajar dengan telapak tangan. Pergelangan tangan juga harus dilemaskan dan seperti mengambang. Kedua, posisi siku menggantung. Ketiga, lemaskan jari telunjuk dan jari manis serta biarkan seluruh jari rileks, lemas, dan apa adanya. Yang keempat, pandangan mata berada pada komputer, bukan ke keyboard. 5. Tekan tombol dengan tenang. Dan yang terakhir adalah lemaskan tangan apabila sedang tidak mengetik. Nah, di sebelah kiri terdapat contoh bagaimana sih posisi duduk yang benar saat melakukan keyboarding. Materi ketiga adalah teknik mengetik 10 jari atau touch typing. Teknik ini bisa diartikan dengan proses mengetik tanpa menggunakan indera penglihatan untuk mencari touch keyboard yang diinginkan. Pengetik 10 jari menyimpan 8 jarinya di sepanjang tooth horizontal bagian tengah keyboard atau the home row dan menggunakan 8 jarinya tersebut untuk meraih tooth lainnya yang berada di barisan keyboard bagian atas dan bawah. 2 jari lagi yaitu jari jempol digunakan untuk menekan tombol spasi. Tetapi sebagian besar pengetik menggunakan jempol tangan kanan untuk menekan tombol spasi. Orang yang mengetik dengan 10 jari biasa disebut copy typist atau audio typist. Seorang copy typist harus memiliki keahlian mengetik dengan cepat dan mengetik dengan akurat. Kecepatan mengetik 10 jari ini biasanya diukur dalam 2 skala, yaitu yang pertama CPM atau karakter per minutes dan WPM atau word per minutes. CPM adalah sebuah karakter yang benar atau jumlah karakter yang benar yang diketik dalam 1 menit, sedangkan WPM ialah jumlah kata standarnya 5 huruf yang diketik dalam 1 menit. WPM itu bisa didapat dari CPM dibagi 5. Selanjutnya, posisi jari tangan pada keyboard saat mengetik 10 jari. Nah, ketika kita mengetik 10 jari, setiap jari-jari tangan itu memiliki fungsi menekan touch keyboard yang berbeda. Seperti pada contoh gambar ini, masing-masing jari itu memiliki warna yang disesuaikan dengan touch yang perlu ditekan oleh masing-masing jari. Materi selanjutnya, penggunaan aplikasi dan web keyboarding untuk melatih kecepatan dan ketepatan dalam mengetik 10 jari.
Penggunaan aplikasi dan situs web keyboarding untuk melatih kecepatan dan ketepatan dalam mengetik 10 jari terbukti efektif karena beberapa alasan. Yang pertama, struktur latihan yang terarah. Adanya aplikasi dan situs web keyboarding umumnya menyediakan latihan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Nah, dengan begitu, web dan aplikasi ini memiliki program pembelajaran yang menyusun materi secara bertahap yang memungkinkan pengguna untuk mulai dari tingkat pemula dan secara bertahap meningkatkan keahlian dari masing-masing pengguna. Yang kedua, adanya feedback secara langsung. Sebagian besar aplikasi dan situs web ini memberikan feedback secara langsung tentang bagaimana sih kinerja pengguna, seperti informasi tentang kecepatan, ketepatan, serta kesalahan yang telah dibuat oleh pengguna. Dengan adanya feedback ini, pengguna dapat mengetahui area mana sih yang perlu diperbaiki dan dapat melacak kemajuan mereka seiring berjalannya waktu. 3. Kustomisasi latihan. Banyak aplikasi dan situs web keyboarding memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan latihan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi. Yang keempat adalah penggunaan teknologi interaktif. Banyak aplikasi dan situs web menggunakan teknologi interaktif seperti animasi, permainan, dan grafik visual untuk membuat latihan mengetik menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi penggunanya. Yang kelima, adanya kemudahan aksesibilitas. Dengan adanya aplikasi dan situs web, latihan-latihan mengetik dapat diakses dari mana saja sih dan kapan saja ketika pengguna memiliki koneksi untuk berlatih dengan fleksibel dan sesuai dengan jadwal yang telah mereka atur sendiri. Yang keenam, penggunaan aplikasi dan situs web umumnya memiliki fitur melacak dan mengukur kemajuan pengguna dari waktu ke waktu yang memungkinkan pengguna untuk melihat kinerja mereka dan memberikan dorongan tambahan untuk berlatih secara terus-menerus. Selanjutnya, contoh web dan aplikasi keyboarding. Sebenarnya ada banyak sekali web yang bisa teman-teman gunakan untuk berlatih mengetik 10 jari. Nah, di sini saya hanya mengambil beberapa contoh saja di antaranya. Yang pertama, 10 Fast Fingers, kedua typing.com, ketiga Ratatype, dan contoh web yang terakhir adalah typingtest.com. Kemudian untuk contoh aplikasinya itu ada Rapid Typing Test 5. Nah, di sini saya menyajikan dua contoh praktik latihan dengan menggunakan yang pertama itu dengan web dan yang kedua adalah menggunakan aplikasi Rapid Typing 5. Silahkan disimak teman-teman. Nggak terasa ya teman-teman, kita udah masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai manfaat teknik mengetik 10 jari. Jadi penguasaan teknik mengetik dengan 10 jari itu memiliki beragam sekali manfaat, baik secara
personal maupun profesional. Berikut ini ada beberapa manfaat utamanya. Yang pertama, meningkatkan kecepatan mengetik. Dengan menggunakan semua jari tangan secara efisien, seorang dapat mengetik lebih cepat dibandingkan dengan teknik mengetik hanya dengan 2 jari atau tanpa menggunakan teknik tertentu. Yang kedua, meningkatkan ketepatan dan akurasi. Dengan menggunakan teknik mengetik yang benar, kesalahan pengetikan dapat diminimalisirkan karena tugas mengetik itu dibagi secara merata di antara 10 jari tangan. Nah, hal ini tuh bisa meningkatkan tingkat ketepatan dan akurasi dalam mengetik dokumen ataupun suatu pesan. Yang ketiga, produktivitas yang meningkat. Dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan mengetik, seseorang itu dapat menyelesaikan tugas mengetik lebih cepat dan tentunya lebih efisien lagi. Dan keempat itu ada ergonomi yang lebih baik. Teknik mengetik 10 jari yang benar dapat membantu seseorang untuk mencegah cedera tangan dan pergelangan tangan karena jari-jari tangan itu digunakan secara merata dan tentunya postur tubuh bisa dipertahankan. Hal ini bisa membantu menjaga kesehatan panjang bagi pengguna pengetik secara rutin. Yang kelima, kenyamanan saat mengetik. Dengan menggunakan teknik mengetik 10 jari yang benar, seseorang dapat mengetik dengan lebih nyaman dan tanpa perlu melihat touch keyboard secara terus-menerus. Keenam, kemampuan untuk mengetik tanpa melihat keyboard. Yang ketujuh, keterampilan yang mendukung karir. Maksudnya adalah penguasaan teknik mengetik 10 jari ini menjadi suatu keterampilan yang sangat dihargai di berbagai bidang pekerjaan, terutama di dunia profesional yang memerlukan penggunaan komputer dan komunikasi tertulis. Dengan menguasai teknik ini, seseorang menjadi lebih kompetitif dalam bekerja. Kesimpulan dari seluruh materi yang telah kita pelajari yaitu adalah penting untuk diingat bahwa seluruh penguasaan teknik mengetik itu merupakan keterampilan yang memerlukan latihan secara terus-menerus. Seperti patah yang mengatakan practice makes perfect atau praktik yang konsisten adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan mengetik Anda. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika tidak ingin melihat hasil yang seketika. Ingatlah bahwa setiap latihan adalah langkah kecil menuju perbaikan. Teruslah berlatih dengan tekun dan sabar dan percaya bahwa kemampuan akan berkembang seiring berjalannya waktu. Ingatlah, kesabaran adalah kunci konsistensi agar hasil yang didapatkan akan maksimal dan sesuai harapan kita. Nah, itu tadi teman-teman berbagai ilmu dan pelajaran kita dapat pada pembelajaran di video ini. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. See you dan bye-bye.